Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa perdebatan sebenarnya bukan tentang mencari solusi, tetapi lebih tentang menyeretmu ke dalam pertarungan ego? Ini bukan tentang masalah yang sedang dihadapi, tetapi tentang kekuasaan, kontrol, dan melihat siapa yang akan menyerah pertama. Dan ketika kamu tidak terlibat, ketika kamu tetap tenang dan menolak untuk merendahkan dirimu ke dalam kekacauan itu, hal itu dapat memicu tingkat frustrasi yang sama sekali baru darinya. Mengapa? Karena kamu tidak memainkan permainannya. Dalam video ini, kita akan membahas dinamika hubungan yang umum terjadi, kemarahan yang muncul ketika kamu mempertahankan pendirianmu dan menolak untuk merendahkan dirimu ke level orang lain. Mungkin dia mencoba memancingmu ke dalam perdebatan atau menguji kesabaranmu dengan komentar pasif-agresif, mengharapkanmu untuk bereaksi. Tetapi alih-alih terpancing, kamu tetap tenang, tidak tergoyahkan. Dan saat itulah keadaan menjadi memanas. Tetaplah di sini saat kita menguraikan pemicu psikologis di balik ini, prinsip-prinsip Stoa yang dapat membimbingmu melewatinya, dan bagaimana menghentikan permainan ini sebenarnya menempatkanmu dalam kendali. Mari kita mulai. Nomor 1, kesengsaraan suka ditemani. Biar ku beritahu sebuah kebenaran yang mungkin sudah kamu rasakan jauh di lubuk hatimu, kesengsaraan suka ditemani. Ini bukan hanya pepatah lama, ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi banyak dari kita dalam hubungan. Dia berkembang dalam kekacauan emosional, bukan? Disitulah dia merasa paling berkuasa, dengan mengaduk-aduk masalah, menciptakan kebingungan, dan membuatmu terus bertanya-tanya. Dia menarikmu ke dalam badainya, tujuannya adalah untuk membuatmu kehilangan keseimbangan, meragukan diri sendiri, dan akhirnya menuruti keinginannya. Tetapi saat kamu memutuskan untuk berdiri teguh, untuk mempertahankan pendirianmu dan melindungi kedamaian batinmu, kamu menjadi ancaman. Kamu tidak lagi memainkan permainannya. Kamu menolak untuk menjadi orang yang mengorbankan kedamaiannya untuk memberi makan rasa tidak aman orang lain. Keputusan itu mengguncangnya karena merampas kekuatan yang dia kira dia miliki atasmu. Stoicisme mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan batin kita seperti harta karun, untuk tidak membiarkan kekacauan orang lain mendikte emosi atau tindakan kita. Dia ingin kamu tenggelam ke levelnya, untuk terjerat dalam drama, permainan emosional, dan kontrol. Tetapi sebaliknya, kamu memilih jalan yang berbeda, jalan kedamaian, kejelasan, dan kemandirian. Kamu menolak untuk diseret ke dalam badainya, karena seperti yang dikatakan seorang Stoa, badai di luar tidak akan pernah mencapai ketenangan di dalam kecuali kamu mengizinkannya. Bayangkan dia melontarkan tuduhan kepadamu, mencoba memprovokasimu ke dalam perdebatan sengit. Mungkin dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau kejam untuk melihat apakah kamu akan marah. Dulu, kamu mungkin terpancing, membalas, dan terseret ke dalam pertengkaran yang tak berujung. Tetapi kali ini kamu tidak melakukannya. Kamu tetap tenang, kamu mendengarkan, bahkan mungkin mengangguk, tetapi kamu tidak bereaksi. Kamu tidak memberinya kepuasan melihatmu kehilangan kendali. Keheningan itu, pengekangan itu, bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Itu adalah caramu menunjukkan kepadanya bahwa kamu berada di atas permainan, bahwa kedamaianmu lebih penting daripada kebutuhannya akan konflik. Dan inilah intinya, penolakanmu untuk terlibat tidak hanya membuatnya frustrasi, tetapi juga mengungkap dirinya. Tanpa kamu ikut bermain, ketidakstabilan emosional yang selama ini dia sembunyikan muncul ke permukaan. Ini seperti menyinari bayangan. Itu tidak nyaman baginya karena memaksanya untuk menghadapi sesuatu yang selama ini dia hindari dari dirinya sendiri. Reaksinya ini, baik itu kemarahan, frustrasi, atau kebencian, adalah semua bukti yang kamu butuhkan bahwa kamu berada di jalan yang benar. Kamu telah memilih kekuatan daripada kelemahan, harga diri daripada penyerahan, dan ketenangan daripada kekacauan. Dan ya, itu membuatnya marah karena itu menunjukkan kepadanya bahwa kamu bukan lagi seseorang yang dapat dengan mudah dikendalikan. Jadi, jika kamu bertanya-tanya apakah kamu melakukan hal yang benar dengan tidak merendahkan dirimu ke levelnya, anggap ini sebagai tanda bagimu. Kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu, kamu juga menetapkan standar tentang bagaimana kamu berharap diperlakukan. Dan itu bukan hanya stoicisme yang bekerja, itu adalah harga diri yang beraksi. Teruslah pertahankan pendirianmu. Dia mungkin tidak menyukainya, tetapi kamu tidak di sini untuk membuat semua orang bahagia. Kamu di sini untuk melindungi kedamaianmu dan hidup dengan integritas. Nomor 2, sebuah cermin yang dia takuti. Harga dirimu, kepercayaan dirimu,
Pertumbuhanmu, ini bukan hanya sifat. Ini adalah perisai terhadap permainan yang dimainkan orang ketika mereka tidak tahu bagaimana menangani pergumulan mereka sendiri. Ketika kamu memilih untuk tidak terlibat, ketika kamu menolak untuk merendahkan dirimu untuk bertemu dengannya pada level manipulasi atau kekacauan, kamu tidak hanya pergi, kamu naik tingkat. Kamu menarik garis di pasir yang mengatakan, aku tahu siapa aku dan aku tidak akan mengkhianatinya demi siapapun. Tindakan itu, meskipun diam, berbicara banyak dan itu mengguncangnya. Inilah masalahnya, setiap kali dia melihatmu sekarang, dia tidak hanya melihatmu, dia melihat bayangan dirinya sendiri, rasa tidak amannya, ketakutan yang belum terselesaikan, potensi yang belum dia gali. Ini seperti memegang cermin yang tidak dia minta dan tidak ingin dia lihat. Cermin itu tidak kejam, tetapi jujur, dan terkadang kejujuran terasa seperti serangan ketika kamu belum siap menghadapinya. Pikirkan tentang saat ketika dia mencoba menyeretmu ke dalam konflik, mungkin dengan memutarbalikkan kata-katamu atau menekan tombolmu, mengharapkanmu untuk marah atau tersandung. Tetapi alih-alih jatuh ke dalam perangkap, kamu mempertahankan pendirianmu, kamu tetap tenang, terkumpul. Mungkin kamu pergi, atau mungkin kamu menjawab dengan jelas dan terkendali. Reaksi itu, atau kurangnya reaksi, berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Itu mengatakan, aku memegang kendali atas emosiku, aku memilih bagaimana aku merespons, dan ketenangan semacam itu dapat mengganggu seseorang yang berkembang dalam kekacauan. Dengan tidak terlibat, kamu telah memilih kedamaian daripada kedengkian, kejelasan daripada kebingungan, dan bagi seseorang yang belum membuat pilihan itu untuk diri mereka sendiri, itu menginspirasi sekaligus menjengkelkan. Biar ku berikan contoh yang lebih jelas. Bayangkan ini, kamu berada dalam situasi di mana dia melemparkan tuduhan kepadamu, mencoba memancingmu ke dalam pertengkaran sengit. Mungkin dia mengatakan sesuatu seperti, kamu tidak peduli padaku, atau kamu terlalu sombong. Dulu, kamu mungkin akan langsung membela diri, berdebat, membuktikan bahwa dia salah. Tetapi sebaliknya, dirimu yang baru mendengarkan, berhenti sejenak, dan dengan tenang berkata, aku mendengar apa yang kamu katakan, tetapi aku tidak akan berdebat. Mari kita bicara ketika kita berdua lebih tenang. Respon semacam itu seperti kriptonite bagi seseorang yang menginginkan pertarungan. Itu menyangkal mereka reaksi yang mereka cari dan memaksa mereka untuk duduk dengan perasaan mereka sendiri alih-alih memproyeksikannya kepadamu. Ini bukan tentang bersikap meremehkan atau kejam, ini tentang menetapkan batasan yang melindungi kedamaianmu dan menolak untuk membiarkan kekacauan orang lain mendikte tindakanmu. Seneca berkata, kamu bertindak seperti manusia dalam semua yang kamu takuti, dan seperti dewa dalam semua yang kamu inginkan. Ketika kamu menolak untuk terlibat dalam permainannya, kamu mewujudkan kebijaksanaan itu. Kamu memilih untuk bertindak dengan tujuan, bukan bereaksi karena takut atau frustrasi. Kemarahannya bukanlah milikmu untuk dipikul, itu adalah cerminan dari gejolak batinnya, bukan ukuran dari nilaimu. Ingat, kamu tidak bertanggung jawab atas bagaimana orang lain bereaksi terhadap pertumbuhanmu. Kamu bertanggung jawab untuk tetap setia pada dirimu sendiri, untuk melindungi kedamaianmu, dan untuk terus bergerak maju. Epictetus berkata, jika seseorang berhasil memprovokasimu, sadarilah bahwa pikiranmu terlibat dalam provokasi tersebut. Dengan menolak untuk diprovokasi, kamu mematahkan siklus itu. Ini tidak selalu mudah, mungkin ada saat-saat ketika kamu merasakan tarikan untuk membela diri, untuk menjelaskan, untuk membuatnya melihat dari sisimu, tetapi itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah terus tumbuh, terus membangun kehidupan yang selaras dengan nilai-nilaimu, dan membiarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Sebelum kita membahas lebih dalam topik yang menarik ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pengalamanmu sendiri. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana tetap tenang justru tampaknya meningkatkan frustrasi orang lain? Apa yang kamu lakukan dan bagaimana hasilnya? Jeda video ini sejenak dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar, atau cukup ketik, tetap tenang adalah kekuatanku. Wawasanmu mungkin dapat membantu orang lain yang menonton video ini dan kami senang mendengarnya darimu. Sekarang, mari kita lanjutkan mengurai dinamika ini bersama-sama. Nomor 3, sangkar dan pendakian. Biar ku ceritakan sebuah perjalanan sejenak. Bayangkan berada di dalam sangkar, ruang sempit terbatas di mana semua orang di sekitarmu mencakar dan berebut remah-remah yang sama. Itu kacau, putus asa, dan terus terang melelahkan. Sekarang,
Inilah putarannya, dia mengharapkanmu untuk tetap di sana, untuk bertarung bersama orang lain, untuk memperebutkan perhatiannya, untuk memainkan permainan yang dia atur. Dia pikir kamu akan tetap terjebak dalam siklus itu, merendahkan dirimu ke levelnya hanya untuk membuktikan sesuatu. Tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu melihat sangkar itu apa adanya, penjara permainan kecil dan manipulasi emosional. Alih-alih berjuang untuk apa yang dia gantungkan di depanmu, kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu memanjat keluar, kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu berjuang untuk remah-remah ketika kamu bisa membangun sesuatu yang jauh lebih baik untuk dirimu sendiri. Dan disitulah semuanya bergeser. Keputusan untuk naik ke atas itu tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga membuatnya gelisah. Dia tidak tahu harus berbuat apa dengan seseorang yang menolak untuk ikut bermain, seseorang yang tidak akan merendahkan diri ke level yang sama. Kemarahannya sebenarnya bukan tentangmu, ini tentang apa yang diwakili oleh tindakanmu. Lihat, orang yang berkembang dalam permainan dan kontrol sering panik ketika seseorang memutuskan untuk berhenti berpartisipasi. Keputusanmu untuk bangkit, untuk memilih harga diri dan pertumbuhan daripada drama, mengancam seluruh cara keberadaan mereka. Itu memaksa mereka untuk menghadapi pilihan mereka sendiri, batasan mereka sendiri, dan itu bukanlah tempat yang nyaman bagi siapapun. Kamu tidak memanjat keluar dari sangkar untuk menghukumnya atau membuatnya marah, itu bukanlah tujuannya. Kamu melakukannya karena kamu tahu kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu mengerti bahwa merendahkan diri untuk memainkan permainannya bukanlah jalan menuju sesuatu yang bermakna. Kamu memilih perbaikan diri daripada penghancuran diri. Dan inilah keindahannya, kemarahannya, frustrasinya, hanyalah kebisingan. Itu adalah reaksi seseorang yang tidak mengerti kekuatan yang dibutuhkan untuk membebaskan diri. Kamu tidak melakukan ini untuk menyakitinya, kamu melakukannya karena kamu menolak untuk menyakiti dirimu sendiri. Itulah perbedaannya. Dengan memilih untuk bangkit, kamu adalah bukti hidup bahwa ada jalan lain, jalan yang lebih baik. Sekarang, pikirkan ini, ketika kamu menolak untuk terlibat dalam permainan lama yang sama, kamu memberikan contoh yang kuat, bukan hanya untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri dan siapapun yang menonton. Tidak mudah untuk keluar dari sangkar, untuk menjauh dari apa yang familiar, bahkan ketika itu beracun. Tetapi saat kamu melakukannya, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu dan itulah jenis kekuatan yang tidak bisa diabaikan, tidak peduli seberapa besar itu mengganggu mereka yang masih terjebak. Tetaplah berpegang pada pertumbuhanmu, teruslah mendaki, bukan untuk menyakiti siapapun, tetapi untuk menjadi orang yang seharusnya kamu jadi. Bagaimanapun, satu-satunya pendakian yang benar-benar penting adalah pendakian menuju dirimu yang terbaik. Nomor 4, kemarahannya bukan masalahmu. Kemarahannya bukanlah tanggung jawabmu, tidak pernah. Dan jauh di lubuk hatimu, kamu mungkin sudah mengetahuinya. Tetapi mari kita hadapi, ketika seseorang menyerangmu, menyalahkanmu karena bersikap dingin atau egois, sulit untuk tidak menginternalisasinya. Dia mungkin menuduhmu mengabaikannya atau kurang peduli, tetapi kenyataannya kemarahannya lebih tentang dirinya daripada tentangmu. Dia bergulat dengan rasa tidak amannya sendiri, frustrasinya, dan harapan yang tidak terpenuhi, dan alih-alih menghadapi perasaan itu, dia memproyeksikannya kepadamu. Lebih mudah baginya untuk menunjuk jari daripada bercermin. Pikirkanlah, ketika kamu tidak merendahkan dirimu ke levelnya, ketika kamu menolak untuk terlibat dalam permainannya, itu mengganggu naskah yang telah dia tulis tentang bagaimana seharusnya segala sesuatunya berjalan. Dia mengharapkanmu untuk mengejar validasinya, untuk terpancing, untuk berdebat atau meminta maaf atas hal-hal yang bahkan bukan salahmu. Tetapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya, kamu mundur, mempertahankan pendirianmu, dan fokus untuk menjaga kedamaianmu sendiri. Saat itulah kemarahan berkobar. Itu bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena apa yang tidak kamu lakukan. Kamu tidak ikut bermain. Stoicisme mengajarkan kita sebuah kebenaran yang kuat, kita hanya memiliki kendali atas pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri. Segala sesuatu yang lain, emosi orang lain, penilaian mereka, upaya mereka untuk memprovokasi kita, berada di luar kendali kita. Dan karena itu, kita tidak memiliki kewajiban untuk memperbaiki atau memikul beban emosional mereka. Kemarahannya, frustrasinya, upayanya untuk memanipulasi tindakanmu, ini adalah miliknya untuk dikelola, bukan milikmu. Dengan mundur, dengan menolak untuk terlibat dalam kekacauan, kamu melakukan persis seperti yang akan dilakukan seorang stoa,
kamu memilih kedamaian daripada drama, kejelasan daripada kebingungan, dan harga diri daripada penyerahan. Bayangkan kamu berdiri di tengah badai. Hujan deras, angin menderu, dan seseorang yang berdiri di sampingmu mulai meneriakimu karena tidak menghentikan hujan. Absurd, bukan? Tetapi itulah tepatnya yang terjadi ketika seseorang marah kepadamu karena tidak memperbaiki emosi mereka. Sama seperti kamu tidak memiliki kendali atas cuaca, kamu juga tidak memiliki kendali atas badai internalnya. Jadi, mengapa kamu melangkah ke dalam kekacauan dan mencoba memperbaiki sesuatu yang memang bukan milikmu untuk diperbaiki? Dia mungkin menyebutmu tidak peduli atau jauh, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Dibutuhkan kekuatan untuk mundur dan tidak membiarkan permainan emosional orang lain mendikte tindakanmu. Ini bukan tentang bersikap dingin, ini tentang mengetahui nilaimu dan menolak untuk membiarkan siapapun menyeretmu ke dalam spiral emosional mereka. Seorang pria Stoa menyadari bahwa kedamaian sejati datang dari dalam, bukan dari menuruti kekacauan orang lain atau menyerah pada upaya mereka untuk mengendalikanmu. Dia kesal karena kamu tidak melakukan apa yang dia harapkan, kamu tidak hancur di bawah tekanannya, kamu tidak membiarkannya menarikmu ke dalam pasir hisap emosional permainannya. Dan ya, itu mungkin menyakitkan baginya, tetapi bukan tanggung jawabmu untuk meringankan pukulan itu. Dengan tetap setia pada dirimu sendiri, kamu telah menunjukkan kepadanya bahwa nilaimu tidak bergantung pada persetujuan atau validasinya. Itu bukan hanya kekuatan, itu adalah kebijaksanaan. Jadi, biarkan kemarahannya menjadi beban yang harus dia tanggung, biarkan dia bergulat dengan frustrasinya sendiri sementara kamu tetap berpegang pada kebenaranmu. Jangan merendahkan dirimu ke levelnya hanya untuk membuatnya merasa lebih baik untuk sementara. Ingat, kedamaianmu, kejelasanmu, dan harga dirimu jauh lebih berharga daripada validasi sesaat yang bisa kamu dapatkan dengan ikut bermain. Teruslah pertahankan pendirianmu, disitulah kekuatanmu berada. Sekarang, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal ini. Apa pendapatmu tentang gagasan untuk tidak mengambil alih beban emosional orang lain? Apakah itu selaras denganmu, atau mungkin menantang bagaimana kamu menangani situasi di masa lalu? Jeda di sini dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Dan jika kamu merasa selaras dengan pesan ini, ketik "Saya memilih kedamaian daripada kekacauan" sebagai afirmasi pribadi. Kata-katamu dapat menginspirasi orang lain untuk merangkul perspektif ini juga. Jadi, silakan luangkan waktu sejenak untuk berbagi, suaramu penting di sini. Nomor 5. Beban kesuksesanmu. Bayangkan sebuah hutan luas di mana semua pohon tumbuh ke arah yang sama, menjangkau petak langit yang sama, membungkuk pada angin yang sama, hidup dalam keselarasan yang tenang. Dan kemudian ada kamu, sebuah pohon yang berani tumbuh lebih tinggi, lebih kuat, menjangkau lebih jauh dari yang lain. Kamu tidak melakukannya untuk menonjol atau untuk melemparkan bayangan, kamu tumbuh karena sudah menjadi sifatmu untuk bangkit. Tetapi alih-alih merayakan kekuatanmu, dia melihatnya sebagai ancaman. Pertumbuhanmu memaksanya untuk menghadapi stagnasinya sendiri, penolakannya sendiri untuk bangkit. Itulah mengapa dia marah. Ini bukan tentangmu, tidak sepenuhnya, ini tentang apa yang kamu wakili, kemungkinan bahwa dia bisa saja memilih secara berbeda juga. Bayangkan kamu berada dalam skenario ini, kamu telah bekerja pada dirimu sendiri, membebaskan diri dari kebiasaan lama, berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, mungkin itu kariermu, kesehatanmu, atau pola pikirmu. Kamu berevolusi dari hari ke hari. Kemudian dia datang, melemparkan komentar kecil seperti batu, "Kamu sudah berubah. Kamu pikir kamu lebih baik dari semua orang sekarang." Atau mungkin lebih halus, rasa dingin dalam nadanya, ucapan pasif-agresif yang dimaksudkan untuk menyakitimu. Kamu tidak memprovokasinya, kamu tidak menyombongkan diri atau membandingkan, tetapi keberadaanmu, penolakanmu untuk tetap dalam pola yang sama, telah membuatnya tidak nyaman. Dan alih-alih melihat ke dalam, dia mencoba menarikmu kembali ke levelnya. Kaum Stoa memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang ini. Epictetus mengingatkan kita, jangan mencari peristiwa terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi lebih baik berharap agar peristiwa terjadi seperti yang seharusnya, dan kamu akan memiliki kedamaian. Dalam hal ini, reaksinya berada di luar kendalimu. Kamu tidak memilih kemarahannya, permainannya, atau rasa tidak amannya. Apa yang dapat kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons, dan respons terbaik adalah menolak untuk merendahkan dirimu ke levelnya. Kamu tidak perlu berdebat, membenarkan, atau membela pertumbuhanmu.
Kamu tidak perlu menyusut kembali ke versi dirimu yang membuatnya nyaman. Sebaliknya, kamu berdiri teguh seperti pohon tinggi itu di hutan, berakar dan mantap, tidak peduli seberapa banyak bayangan yang dia coba lemparkan. Katakanlah dia menuduhmu berpikir kamu lebih baik darinya karena kamu telah memprioritaskan tujuanmu. Mungkin kamu telah berhenti membuang waktu untuk kebiasaan atau hubungan yang tidak lagi bermanfaat bagimu. Dia marah, berkata, "Oh, kurasa kamu terlalu hebat untuk kita sekarang." Dulu, kamu mungkin akan bergegas menjelaskan, meyakinkannya, meremehkan kemajuanmu hanya untuk menjaga perdamaian, tetapi tidak kali ini. Sebaliknya, kamu dengan tenang menjawab, "Aku fokus untuk menjadi versi terbaik dari diriku, itulah yang penting bagiku." Tanpa kemarahan, tanpa sikap defensif, hanya kepercayaan diri yang tenang. Kamu tidak merendahkan dirimu, kamu tidak terlibat dalam permainan, dan penolakan untuk bermain itulah yang benar-benar membuatnya gelisah. Sangat menggoda untuk membungkuk di bawah tekanan, untuk meredupkan cahayamu agar orang lain merasa tidak terlalu tidak aman di hadapanmu, tetapi apa yang dicapai dengan itu? Mengecilkan diri sendiri tidak menginspirasi siapapun, merendahkan diri sendiri tidak menciptakan koneksi, itu menumbuhkan kebencian dan menguras energimu. Kebenarannya adalah kemarahannya bukanlah tanggung jawabmu. Kamu tidak tumbuh untuk membuatnya merasa kecil, kamu tumbuh karena itulah dirimu. Dan jika dia merasa terancam oleh itu adalah pertempurannya untuk diperjuangkan, bukan pertempuranmu. Ingat kembali kebijaksanaan kaum Stoa. Marcus Aurelius menulis, "Jangan lagi membuang waktu untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik, jadilah salah satunya." Dengan kata lain, biarkan tindakanmu berbicara, biarkan pertumbuhanmu menjadi bukti diamnya sendiri. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada seseorang yang belum siap untuk mengerti. Energimu lebih baik dihabiskan untuk terus tumbuh, untuk berkembang, untuk naik di atas kebisingan. Bayangkan pohon itu lagi, berdiri tegak, cabang-cabang merentang menuju cahaya. Pohon-pohon lain mungkin melemparkan bayangan, mungkin condong untuk menghalangi sinar mataharinya, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya untuk tumbuh. Ia bangkit karena itulah sifatnya, karena akarnya tumbuh dalam dan intinya kuat. Kamu adalah pohon itu. Kemarahannya, permainannya, upayanya untuk menahanmu, itu seperti badai yang lewat. Mereka mungkin mengguncang cabang-cabangmu, tetapi mereka tidak dapat mencabutmu kecuali kamu membiarkannya. Jadi, berdirilah tegak, teruslah tumbuh. Kamu tidak di sini untuk meyakinkan siapapun tentang nilaimu atau untuk membuat mereka nyaman dengan kesuksesanmu. Kamu di sini untuk hidup selaras dengan nilai-nilaimu, untuk meraih cahaya, dan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Biarkan permainannya memudar ke latar belakang seperti guntur yang jauh. Kamu memiliki hal yang lebih penting untuk difokuskan, perjalananmu, kedamaianmu, dan ketinggian yang seharusnya kamu capai. Tidak peduli seberapa banyak bayangan yang dia coba lemparkan, ingatlah ini, pohon yang tumbuh paling tinggi berdiri sendiri, tak tergoyahkan, dan selalu menjangkau langit. Nomor 6, kekuatan diammu memekakkan telinga. Keheningan adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling diremehkan. Itu halus tetapi ampuh, terutama ketika digunakan pada waktu yang tepat. Ketika dia mengharapkanmu untuk berdebat, membela diri, untuk menemuinya di medan pertempuran emosional itu, kamu memilih jalan yang lebih tinggi, kamu memilih keheningan. Keheningan itu bukan hanya ketiadaan kata-kata, ia membawa pesan yang lebih keras dan lebih jelas daripada apapun yang bisa kamu katakan. Itu membuatnya gelisah karena merampas kendali yang dia kira dia miliki. Kamu tidak bereaksi, kamu tidak memainkan permainannya, dan bagi seseorang yang berkembang dalam reaksi emosional, ketenangan itu terasa seperti ancaman. Bayangkan momennya, mungkin dia membuat komentar pedas atau mengaduk-aduk drama untuk membuatmu kesal. Dia mengandalkanmu untuk terpancing, untuk meninggikan suaramu, untuk membalas kekacauannya dengan kekacauanmu sendiri. Tetapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya, kamu tetap diam, tenang, kamu menarik napas dalam-dalam, membiarkan kata-katanya menggantung di udara, dan membiarkan momen itu berlalu. Apa yang menurutmu terjadi kemudian? Keheningan itu tidak hanya membingungkannya, itu memaksanya untuk duduk dengan emosinya sendiri. Tanpa energimu yang menyulut api, dia ditinggalkan sendirian dengan pikiran, rasa tidak aman, dan permainannya sendiri. Bayangkan dia menuduhmu melakukan sesuatu yang keterlaluan, sesuatu yang dia tahu akan membuatmu kesal. Mungkin dia memutarbalikkan situasi, melebih-lebihkan,
atau bermain sebagai korban untuk memprovokasi reaksi. Di masa lalu, kamu mungkin merasa terdorong untuk membela diri, untuk menjelaskan, atau untuk memperdebatkan kasusmu, tetapi kali ini kamu tidak melakukannya. Kamu mendengarkan dengan tenang, mungkin dengan ekspresi netral, dan kemudian kamu pergi begitu saja. Tanpa kemarahan, tanpa frustrasi, hanya kepercayaan diri yang tenang. Tindakan itu sendiri mengirim pesan yang tidak bisa dia abaikan. Kamu tidak lagi terlibat dalam pertengkaran emosional, kamu tidak lagi bersedia merendahkan dirimu ke levelnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia ditinggalkan berputar-putar dalam badainya sendiri, mencoba mencari tahu mengapa taktiknya tidak berhasil. Keheningan itu menjadi cermin, memaksanya untuk menghadapi perilakunya sendiri, dan sementara dia sibuk mencoba memahami kurangnya reaksimu, kamu sudah melanjutkan hidupmu, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, tidak terganggu oleh permainan yang dia mainkan. Penting untuk dipahami bahwa ketenangan ini tidak datang dari ketidakpedulian atau kekejaman. Ini bukan tentang mengabaikannya sepenuhnya, ini tentang menetapkan batasan dan melindungi kedamaianmu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa respons kita harus datang dari prinsip, bukan impuls. Ketika kamu memilih keheningan, kamu tidak mengabaikannya, kamu menunjukkan kepadanya bahwa kamu lebih menghargai kesejahteraan emosionalmu daripada kepuasan sementara dari sebuah argumen. Tentu saja, pendekatan ini mungkin membuatnya frustrasi, dia mungkin menuduhmu bersikap dingin, tidak peduli, atau meremehkan, tetapi itu bukan bebanmu untuk dipikul. Kemarahannya adalah cerminan dari ketidakmampuannya sendiri untuk mengendalikan situasi, bukan cerminan dari tindakanmu. Dengan tetap tenang dan terkumpul, kamu telah menggeser dinamika kekuatan. Kamu bukan lagi peserta dalam permainannya, kamu adalah pengamat yang memilih kapan dan bagaimana untuk terlibat, jika memang perlu. Pada akhirnya, keheninganmu bukan hanya ketiadaan kata-kata, itu adalah penegasan harga diri, itu adalah penolakan untuk membiarkan orang lain mendikte keadaan emosionalmu. Sementara dia sibuk mencoba menafsirkan kekuatan diammu, kamu sudah selangkah lebih maju, fokus pada apa yang benar-benar penting, dan itulah sesuatu yang tidak akan dia lupakan. Kamu telah menunjukkan kepadanya bahwa kamu bukanlah seseorang yang bisa ditarik ke dalam kekacauan, kamu adalah seseorang yang memilih kedamaian, yang tahu nilainya, dan yang tidak takut untuk berdiri teguh dalam keheningan ketika kata-kata hanya akan mengurangi posisimu. Itu bukan hanya kuat, itu transformatif. Jika kamu telah sampai sejauh ini, selamat. Kamu sudah selangkah lebih maju dalam memahami kekuatan transformatif dari keheningan dan ketenangan. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, bagaimana pendekatan ini selaras denganmu. Bisakah kamu membayangkan dirimu mewujudkan kekuatan diam ini di saat-saat konflik? Jika kamu merasa terinspirasi, saya mendorongmu untuk berhenti di sini dan berbagi pemikiranmu di komentar, atau jika kamu mencari afirmasi sederhana untuk memperkuat pola pikir ini, cukup ketik, saya memilih kekuatan daripada reaksi. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya terlibat dengan konten, kamu mengambil langkah pertama dalam menyelaraskan tindakanmu dengan nilai-nilaimu. Mari kita dengar perspektifmu, suaramu penting di sini. Nomor 7, pergeseran dari kebencian menjadi kekaguman. Bayangkan ini, kamu telah bekerja keras, hari demi hari. Kamu telah berjuang, meningkatkan diri, tumbuh lebih kuat secara mental, emosional, dan mungkin bahkan fisik. Kamu akhirnya mulai melihat hasilnya. Kamu bukan lagi orang yang bisa dengan mudah digoyahkan, dimanipulasi, atau dijatuhkan oleh permainan kecil. Kepercayaan dirimu meningkat, tujuanmu jelas, dan fokusmu lebih tajam dari sebelumnya. Kemudian, tiba-tiba dia muncul kembali, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia bukan lagi orang yang mencoba memancingmu ke dalam perdebatan atau menyeretmu ke levelnya. Sekarang dia penuh dengan pujian, bertingkah seolah dia selalu mendukungmu, seolah dia telah menyemangatimu selama ini. Tetapi mari kita berhenti sejenak, tanyakan pada diri sendiri, apakah perubahan hatinya yang tiba-tiba ini tulus ataukah diperhitungkan? Kebenarannya, yang mungkin menyakitkan, adalah bahwa orang-orang seperti ini sering kembali ketika mereka melihat nilai yang dapat mereka ambil. Dia tidak ada di sana untuk merayakan kesuksesanmu, dia ada di sana untuk mendapatkan keuntungan darinya. Mungkin itu rasa hormat yang telah kamu peroleh, stabilitas yang telah kamu bangun, atau bahkan hanya pancaran kepercayaan diri yang datang dengan pertumbuhan pribadi. Apapun itu, dia menginginkan sebagian darinya, bukan karena dia menghargaimu, tetapi karena dia menghargai apa yang bisa dia dapatkan dengan berada di dekatmu.
Misalkan kamu diam-diam membangun sesuatu, bisnis, karir baru, versi dirimu yang lebih sehat. Dulu, ketika kamu baru memulai, dia mengejek usahamu. Mungkin dia menyebutnya tidak realistis atau bahkan mempertanyakan kemampuanmu, menanam benih keraguan dalam pikiranmu ketika kamu sudah tidak yakin pada diri sendiri. Dia mengabaikan visimu, menertawakan tujuanmu, atau mengabaikan kemajuanmu. Namun sekarang, setelah kamu berada di atas, tiba-tiba dia mengirimimu pesan, dia ingin bertemu, dia bangga padamu, dia bahkan mungkin bertingkah seolah dia selalu percaya padamu. Tetapi jauh di lubuk hatimu, kamu tahu kekagumannya tidak tulus, itu adalah strategi. Disinilah stoicisme menjadi lebih dari sekadar filosofi, ia menjadi cara untuk melindungi diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, jika itu tidak benar, jangan lakukan, jika itu tidak benar, jangan katakan. Dan dalam situasi ini, yang benar adalah bahwa motifnya belum berubah, yang berbeda adalah kesuksesanmu telah memberinya sudut pandang baru untuk dieksploitasi. Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Ini bukan tentang bersikap dingin atau tidak baik, ini tentang bersikap realistis dan melindungi kedamaianmu. Pahami ini, kemarahannya di masa lalu, frustrasi, manipulasi, permainan, datang dari satu tempat, keinginan untuk mengendalikanmu. Ketika dia tidak bisa menyeretmu ke levelnya, dia marah. Mengapa? Karena penolakanmu untuk terlibat dengan permainannya memaksanya untuk menghadapi kekurangannya sendiri. Dan sekarang setelah kamu naik di atasnya, taktiknya telah berubah. Alih-alih serangan langsung, dia menggunakan sanjungan, tetapi jangan salah, ini hanyalah bentuk kontrol lain yang dibungkus dengan kemasan yang lebih indah. Berikut hal lain yang perlu dipertimbangkan, orang-orang seperti ini sering berkembang karena perhatianmu, baik itu positif maupun negatif. Mereka menginginkan energimu, dan ketika kamu memberikannya kepada mereka, bahkan dalam bentuk kemarahan atau frustrasi, kamu memberi makan kebutuhan mereka akan kontrol. Tetapi keheningan adalah jenis kekuatan yang berbeda. Keheningan menunjukkan bahwa kamu telah melanjutkan hidupmu, bahwa kamu tidak lagi terpengaruh oleh permainan mereka. Ini bukan tentang bersikap kejam, ini tentang menghemat energimu untuk orang dan hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, ketika dia kembali, mencoba menulis ulang masa lalu dan memasukkan dirinya ke dalam masa depanmu, tetaplah tenang, tetap membumi, tersenyumlah jika perlu, tetapi jaga jarakmu. Jangan biarkan kedekatannya dengan kesuksesanmu membutakanmu terhadap sifat aslinya. Kamu telah melangkah terlalu jauh untuk membiarkan seseorang yang pernah tidak menghormatimu memiliki akses ke kehidupan yang telah kamu bangun. Pada akhirnya, pertumbuhan akan selalu menarik dua jenis orang, mereka yang terinspirasi olehnya dan mereka yang ingin menumpang di atasnya. Tugasmu adalah membedakan antara keduanya dan bertindak sesuai. Kelompok pertama pantas mendapatkan rasa hormat dan perhatianmu, kelompok kedua tidak pantas mendapatkan apapun selain ketidakpedulianmu yang sopan. Dengan tetap setia pada dirimu sendiri dan prinsip-prinsip yang telah kamu rangkul, kamu memastikan bahwa kesuksesanmu tetap milikmu, tidak ternoda dan tanpa permintaan maaf. Nomor 8, anugerah dari kebenciannya. Kemarahannya bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau bahkan diambil secara pribadi, itu adalah anugerah yang tersembunyi. Pikirkanlah, ketika dia kesal karena kamu tidak merendahkan dirimu ke levelnya, apa yang sebenarnya dia tunjukkan kepadamu adalah frustrasi, bukan padamu, tetapi pada dirinya sendiri. Upayanya untuk menarikmu ke dalam permainannya, untuk memprovokasimu, atau untuk membuatmu bereaksi, adalah tanda-tanda seseorang yang sedang berjuang dengan kebutuhannya sendiri akan kontrol. Tetapi ketika kamu menolak untuk terlibat, ketika kamu tetap tenang dan membumi, itu bukan hanya kemenangan bagimu, itu adalah bukti pertumbuhanmu, kekuatanmu, dan harga dirimu. Bayangkan dia melempar komentar sarkastik kepadamu, sesuatu yang dirancang untuk memprovokasimu atau membuatmu merasa kecil. Mungkin dia berkata, "Oh, kamu terlalu hebat untuk bahkan membalas." Ya. Dulu, kamu mungkin merasakan dorongan untuk membalas, untuk membela diri, atau untuk membuktikan suatu poin, tetapi sekarang kamu mengerti bahwa terlibat hanya akan menarikmu ke dalam permainan yang tidak ingin kamu mainkan. Jadi, alih-alih kamu tetap tenang, mungkin kamu tersenyum tipis, atau mungkin kamu merespons dengan sesuatu yang sederhana dan netral seperti, "Aku tidak melihat perlunya berdebat tentang ini." Apa yang terjadi selanjutnya? Dia mungkin menjadi lebih marah, lebih frustrasi,
karena kamu baru saja mengambil kekuatannya untuk mengendalikan narasi. Tetapi inilah wawasan pentingnya, kemarahannya bukanlah cerminan dari kegagalanmu, itu adalah bukti kekuatanmu. Dia ingin kamu merendahkan diri dan kamu tidak melakukannya, kamu mempertahankan pendirianmu, dan itulah sesuatu yang patut dihormati, bahkan jika tidak terasa seperti itu secara langsung. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kesulitan adalah guru. Seneca berkata, kesulitan memperkuat pikiran seperti halnya kerja memperkuat tubuh. Kenegatifannya, upayanya untuk memprovokasimu, ini adalah beban mentalmu. Setiap kali kamu memilih untuk merespons dengan kesabaran dan ketenangan, kamu sedang membangun ketahanan emosional. Kamu melatih diri untuk tetap tenang tidak peduli apapun yang dilemparkan kehidupan atau orang lain kepadamu, dan seiring waktu, kekuatan ini menjadi sifat kedua. Berikut lapisan lain yang perlu dipertimbangkan, kemarahannya bukanlah tanggung jawabmu untuk diperbaiki. Itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu minta maafkan atau tanggung sebagai bebanmu. Kamu tidak bertanggung jawab untuk mengelola emosinya, terutama ketika itu berasal dari ketidakmampuannya untuk mengendalikanmu. Apa yang menjadi tanggung jawabmu adalah dirimu sendiri, kedamaian pikiranmu, tindakanmu, dan kemampuanmu untuk tetap selaras dengan nilai-nilaimu. Itulah inti dari stoicisme, tetap setia pada diri sendiri terlepas dari kebisingan eksternal. Biarkan kemarahannya mengingatkanmu akan kemajuan yang telah kamu buat. Kamu bukan lagi orang yang bereaksi terhadap setiap sindiran atau terseret ke dalam drama yang tidak perlu. Kamu adalah seseorang yang melihat gambaran yang lebih besar, seseorang yang mengerti bahwa kekuatan sejati datang dari pengendalian diri, bukan dari mendominasi atau memenangkan argumen. Upayanya untuk menjatuhkanmu hanyalah pengingat tentang seberapa jauh kamu telah bangkit. Dan jangan lupakan keheninganmu, ketenanganmu, dan penolakanmu untuk terlibat memiliki efek yang mendalam. Itu memaksanya untuk merenung, bahkan jika dia tidak mengakuinya secara langsung. Ketika kamu tidak merendahkan dirimu ke levelnya, kamu menetapkan batasan, standar tentang bagaimana kamu berharap diperlakukan. Seiring waktu, orang belajar bahwa mereka tidak dapat memanipulasi atau mengendalikanmu, dan saat itulah permainan berhenti. Tetapi yang lebih penting, kamu menunjukkan pada diri sendiri bahwa kamu tidak perlu bermain, kamu telah melampauinya. Jadi, lain kali dia marah, jangan melihatnya sebagai kemunduran, lihatlah itu sebagai validasi. Kamu tidak di sini untuk merendahkan diri ke levelnya, kamu di sini untuk naik di atasnya. Biarkan kemarahannya menjadi bukti kekuatanmu, bahan bakar untuk pertumbuhanmu, dan pengingat perjalananmu. Tetap fokus, tetap mantap, dan teruslah menjadi orang yang menolak untuk ditarik ke dalam kekacauan. Kamu berada di jalan yang lebih tinggi dan tidak ada yang bisa mengambilnya darimu kecuali kamu membiarkan mereka. Nomor 9, kemenangan tertinggi. Kamu tahu, di saat-saat ketika seseorang mencoba menyeretmu ke dalam kekacauan mereka, baik melalui kemarahan, manipulasi, atau permainan kecil, mudah untuk merasakan tarikan untuk bereaksi. Mungkin sebagian dari dirimu ingin membela diri, untuk membuktikan suatu poin, atau untuk menyamai energi mereka hanya untuk menunjukkan bahwa kamu bukanlah orang yang mudah diinjak-injak. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan sejati, kemenangan sejati, tidak ditemukan dalam berdebat atau menemui seseorang di level mereka, itu dalam naik di atas, dalam menolak untuk terlibat dalam drama mereka. Ini tentang memilih jalan yang lebih tinggi, yang didasari oleh harga diri, disiplin emosional, dan kedamaian batin. Ketika dia marah karena kamu tidak merendahkan dirimu ke levelnya, kemarahan itu sebenarnya bukan tentangmu, ini tentang harapannya, kebutuhannya akan kontrol, keinginannya untuk menarikmu ke dunianya dan membuatmu bereaksi. Dan ketika kamu tidak melakukannya, ketika kamu tetap tenang, tidak tergoyahkan, dan fokus, itu membuatnya frustrasi. Ini seperti mencoba memprovokasi gunung, ia tidak bergerak, ia tidak bergeming, ia hanya berdiri tegak. Itulah esensi dari stoicisme, menjadi gunung itu di tengah badai, untuk mempertahankan kedamaianmu tidak peduli kekacauan apapun yang berputar di sekitarmu. Marcus Aurelius mengingatkan kita, kamu tidak harus mengubah ini menjadi sesuatu, itu tidak harus membuatmu kesal. Dengan kata lain, kemarahannya, frustrasinya, upayanya untuk memancingmu, hal-hal itu hanya memiliki kekuatan atasmu jika kamu mengizinkannya. Ketika kamu menolak untuk ikut bermain, ketika kamu tidak membiarkan emosinya mendikte responsmu, kamu mengambil kembali kekuatanmu, dan jujur saja, disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Bayangkan dia melemparkan tuduhan kepadamu,
mungkin memutarbalikkan kata-katamu atau mengangkat hal-hal hanya untuk memprovokasi reaksi. Dia berharap kamu akan marah, bahwa kamu akan kehilangan ketenangan dan mengatakan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melawanku. Tetapi alih-alih, kamu berhenti sejenak, kamu menarik napas, kamu menatap matanya dan dengan tenang berkata, "Aku tidak akan berdebat denganmu," atau mungkin kamu tidak mengatakan apa-apa sama sekali dan pergi begitu saja. Itulah keheningan, itulah pengekangan, itulah kekuatan, itulah kamu menolak untuk memberinya kendali atas emosimu. Sementara dia ditinggalkan bingung dan marah, kamu telah menjaga martabatmu tetap utuh. Sekarang, mari kita perjelas, ini bukan tentang mengabaikan perasaannya atau bersikap meremehkan, ini tentang mengenali apa yang menjadi tanggung jawabmu dan apa yang bukan. Kemarahannya, kebutuhannya akan validasi, itu adalah urusannya, bukan urusanmu. Kamu tidak harus memainkan permainannya untuk membuktikan apapun padanya atau pada dirimu sendiri. Energimu lebih baik dihabiskan untuk fokus pada pertumbuhanmu sendiri, kedamaianmu sendiri, dan tujuanmu sendiri. Pikirkanlah seperti ini, setiap saat yang kamu habiskan untuk berdebat, menjelaskan dirimu, atau terlibat dalam dramanya adalah saat yang diambil dari perjalananmu ke depan. Mengapa memberinya kekuatan itu? Mengapa membiarkannya menambatkanmu ke level yang telah kamu usahakan dengan susah payah untuk naik di atasnya? Sebaliknya, fokuslah untuk berkembang, bangun kehidupan yang begitu memuaskan, begitu membumi, dan begitu tinggi sehingga kemarahannya menjadi tidak relevan. Biarkan dia tetap terjebak dalam permainannya jika dia memilih, tetapi jangan biarkan dia menahanmu di sana bersamanya. Dan inilah keindahannya, seiring waktu, kemarahannya akan memudar, bukan karena kamu memperbaikinya atau memberinya apa yang dia inginkan, tetapi karena itu sama sekali tidak dapat menyentuhmu lagi. Ketika kamu menolak untuk terlibat, ketika kamu tetap tenang dan terus bergerak maju, upayanya untuk menyeretmu ke bawah kehilangan kekuatannya. Kamu menunjukkan padanya dan pada dirimu sendiri bahwa kedamaianmu tidak dapat dinegosiasikan. Ini adalah pelajaran utama stoicisme, ini bukan tentang memenangkan argumen atau membuktikan bahwa orang salah, ini tentang menguasai diri sendiri, emosimu, dan reaksimu. Berkembang bukan hanya balas dendam terbaik, itu adalah pilihan terbaik. Jadi, jalani hidupmu dengan tujuan dan integritas sedemikian rupa sehingga permainannya tampak kecil, bahkan menggelikan sebagai perbandingan. Teruslah mendaki, teruslah tumbuh, dan biarkan kemarahannya menjadi beban yang dia pikul, bukan kamu. Karena pada akhirnya, tugasmu bukanlah untuk memperbaikinya atau menemuinya di tempat dia berada, tugasmu adalah untuk terus bergerak maju, untuk menjalani kehidupan yang begitu tinggi sehingga tidak ada permainan siapapun yang dapat menarikmu kembali ke bawah. Itulah cara kamu benar-benar menang. Dan saat kita menyimpulkan, mari kita renungkan apa yang telah kita bahas bersama. Ini bukan hanya tentang menavigasi kekacauan orang lain atau menanggapi kemarahan mereka, ini tentang merebut kembali kedamaianmu sendiri dan mendefinisikan kembali kekuatanmu. Pelajaran paling berharga di sini sederhana tetapi mendalam, kekuatan sejati terletak pada penguasaan diri. Kamu tidak perlu merendahkan dirimu ke level orang lain atau terlibat dalam permainan mereka untuk membuktikan apapun. Keheninganmu, ketenanganmu, dan kemampuanmu untuk naik di atas berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Pikirkan tentang seberapa jauh kamu telah melangkah, setiap kali kamu memilih untuk tidak terlibat dalam drama kecil atau manipulasi emosional, kamu membuktikan pada diri sendiri dan dunia bahwa kedamaianmu tidak dapat dinegosiasikan. Kamu menunjukkan bahwa pertumbuhanmu, nilai-nilaimu, dan rasa harga dirimu lebih penting daripada validasi sementara. Itu bukan hanya stoicisme yang beraksi, itu adalah kehidupan yang dijalani dengan baik. Biarkan ini menjadi pengingat, kamu tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki emosi orang lain atau memikul kemarahan mereka. Kamu bertanggung jawab untuk melindungi kedamaianmu, tetap setia pada prinsip-prinsipmu, dan terus tumbuh. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dengan tetap tenang dalam menghadapi kekacauan, kamu tidak hanya menetapkan batasan, tetapi juga memberi contoh bagi siapapun yang menonton. Jadi, inilah tantanganmu, lain kali kamu menghadapi situasi seperti ini, tarik napas, berhenti sejenak, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini pantas mendapatkan energiku? 9 dari 10 kali jawabannya adalah tidak. Teruslah mendaki, teruslah tumbuh, dan biarkan mereka yang berkembang dalam kekacauan tetap terjebak di dalamnya.
Jalanmu adalah jalan kedamaian, kejelasan, dan tujuan. Sekarang, saya ingin mendengar darimu, bagian mana dari ini yang paling beresonansi denganmu? Apakah kamu memiliki momen di mana kamu melihat dirimu dalam cerita ini? Bagikan pemikiranmu di komentar di bawah, saya membaca semuanya dan wawasanmu sangat berarti bagi saya. Dan sebelum kamu pergi, saya punya satu permintaan kecil, jika video ini menambah nilai bagi hidupmu, luangkan waktu sejenak untuk menilainya dari 1 hingga 5, 1 menjadi yang terendah dan 5 menjadi yang tertinggi. Umpan balikmu membantu membentuk konten di masa mendatang, jadi saya sangat menghargainya. Juga, jangan lupa untuk memberi video ini jempol ke atas dan bagikan dengan seseorang yang mungkin membutuhkan pesan ini. Pelajaran yang telah kita bahas hari ini memiliki kekuatan untuk mengubah tidak hanya hubunganmu, tetapi juga hidupmu secara keseluruhan. Terakhir, lihat video yang direkomendasikan di layar untuk wawasan dan strategi lebih lanjut untuk membantumu dalam perjalananmu. Selalu ada lebih banyak yang bisa dipelajari dan lebih banyak cara untuk tumbuh, dan saya merasa terhormat untuk berjalan di jalan itu bersamamu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap stoa, dan lindungi kedamaianmu.